menurut aku salah satu untuk bisa keluar dari lingkaran itu adalah through education gitu. Yang akhirnya perempuan itu jadi nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain karena emang nggak dibolehin aja sama suaminya gitu. Melanjutkan misi It Starts With You Journal, di program ini aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki. Aku percaya hidup itu harus diperjuangkan. Believe in yourself, cause everything starts with you. Halo, welcome back to It Starts With You YouTube series. Masih bersama aku Hanifah Ambadar. Nah, karena masih dalam suasana International Women's Day nih, kali ini aku mau ngebahas tentang perempuan dan juga kesetaraan gender. Tapi ada tapinya nih, kali ini episode ini spesial banget. Formatnya baru, seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk sendiri di sini. Siapakah yang akan nemenin aku hari ini? Nah, kita dengar penjelasan dulu dari tim kreatif. Jadi Kak, khusus untuk episode kali ini, Kak Hani nggak akan menginterview, tapi nanti Kak Hani bakal ikutan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kita siapin. Oke, double job hari ini judulnya ya. Double job, betul. Nah, jadi ini pertanyaannya seputar perempuan dan kesetaraan gender. Nanti Kak Hani jawabnya pertanyaannya nggak akan sendiri, tapi bakal ada tamu spesial yang nemenin, jadi langsung kita hadirkan aja kali ya. Silakan masuk. Mas Oki. Lo bantal mana tadi? Lemparin lo. Halo. Ini kayaknya tamu yang nggak usah ditanya apa kabar. Iya. Dan nggak usah antigen dulu tadi pagi. Iya. Ini penampilan perdana yang harus benar-benar dipaksa. Karena sebelumnya nggak pernah mau gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang kesetaraan gender, terus ngomongin tentang mimpi, kayaknya emang sesuatu yang boleh sih untuk dicoba gitu ya. Oke, nah ini belum memperkenalkan diri nih, belum dikenalin. Ini siapa ini sosok satu ini? Dia adalah suami aku, Rizky Muhammad, yang biasa dipanggil Rizky atau Oki. Thank you sudah mau hadir di sini. Sama-sama. Walaupun dipaksa. Pernah nonton nggak episode sebelum-sebelumnya? Oh pernah. Pernah. Sering. Di skip ya. Mungkin boleh dong Ki, kenalin diri dulu. Kalau teman-teman udah follow Instagram aku mungkin udah pernah lihat mukanya sekali-sekali ya. Tapi sebenarnya emang susah banget sih buat di videoin Instastory itu mesti di approve dulu gitu. Jadi silahkan kalau mau memperkenalkan diri dulu dong. Oke, aku Rizky Muhammad, panggilannya Oki, suami dari Hani, profesi sama-sama entrepreneur. Dulu lama berkarir, tapi semenjak 5-6 tahun lalu mencoba usaha di bidang pendidikan ya, education emang bidangnya, dan sekarang juga di HR technology. Udah nikah selama berapa tahun, perlu disebutin nggak? Dari tahun berapa coba? Tahun berapa ya? 2004 ya? 2003. Udah. 2003. Beda setahun coba. Tanggalnya 5 Januari kalau itu udah salah. Benar. Jadi udah nikah dari 2003, terus sebelumnya juga udah dekat ya. Itu dari tahun berapa? 98 ya? 98. Wah, luar biasa. Ketemunya lewat digital juga. Kita jadi Zaman emang itu. udah digital banget anaknya dari tahun 98. Instagram ya pastinya ya. Belum ada Instagram. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol nih, udah banyak nih pertanyaannya. Kita lihat di mana pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan dari teman-teman yang pertama. Menurut Kak Hani dan Mas Oki, setara dalam relationship atau rumah tangga tuh maksudnya apa sih? Setara tuh apa ya? Emang having equal otoritas, kemudian juga pemberdayaan, kemudian juga ya semuanya tuh tidak melihat satu atau yang lain lebih superior gitu ya. Jadi emang bisa secara kolektif tuh diskusi, ngambil keputusan dan saling mengisi sih sebetulnya yang paling penting ya. Karena apalagi dalam pernikahan kan pasti ada ups and downs, ada yang satu lagi covering yang lainnya dan hal-hal sebaliknya gitu kan. Jadi kayaknya emang kesetaraan tuh ya having equal power untuk melakukan apa yang perlu dilakukan gitu kan, untuk
baik mungkin bisa kondisi perekonomian atau hal-hal yang lainnya gitu ya untuk membawa keluarga supaya lebih baik aja gitu. Versi Kak Hani gimana nih? Coba. Apakah langsung setuju aja? Ya sebenarnya kurang lebih sama sih ya. Maksudnya aku ngelihatnya kalau marriage itu is more like a partnership gitu kan. Kayak business partnership gitu yang dimana dua-duanya tuh punya saham gitu ya 50% 50% dan pembagiannya tuh rata gitulah. Pastinya ada orang-orang yang maksudnya pasti aku punya strength-nya sendiri gitu dan dia juga ada strength-nya sendiri, ada weakness-nya sendiri. Jadi apa yang di-handle di pernikahan itu ya disesuaikan aja sama strength dan weakness-nya itu gitu. Jadi kalau ibaratnya perusahaan tuh bukan kayak marriage tuh ada CEO-nya gitu ya yang laki-laki atau yang perempuan, tapi emang kayak business partnership aja sih yang semua keputusan tuh didiskusikan bareng-bareng, terus kayak rencana jangka panjang dan jangka pendeknya juga didiskusiin, direncanakan bersama gitu kan. Terus apa lagi ya? Yang sih Iya, saling mengisi. Jadi kesetaraan tuh menurut Mas Sofi sama Kak Hani itu having equal power, terus saling mengisi juga ya. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua nih, pertanyaan buat Mas Sofi dulu. Mas Sofi kan selalu support istrinya atau Kak Hani untuk terus maju di karir gitu kan Mas. Nah, tapi sebenarnya apa sih value yang dimiliki sama Mas Oki sebagai laki-laki dan juga sebagai suami gitu yang mendasari pemikiran itu gitu? Kenapa sih selalu support? Kalau selalu support tuh mungkin latar belakangnya dasarnya itu mungkin juga dari lingkungan keluarga kali ya, dimana ngelihat dulu flashback kalau aku dibesarin di keluarga tuh seperti apa, lingkungannya seperti apa, terus kayak value-nya seperti apa. Kebetulan aku sendiri anak paling kecil gitu ya, anak bontot nomor 3, kakak tuh dua-duanya perempuan gitu kan, dan yang lihat gimana dan dulu tuh kita dilahirkan dan besar di keluarga yang lumayan sederhana, berkecukupan tapi bukan berlebihan gitu ya. It's a struggling middle class mungkin, dan butuh banyak perjuangan. Jadi kayak pagi tuh ngelihat kakak-kakak harus berangkat dari rumah jam 5 pagi, yang kayak gitu-gitu loh. Terus kalau sebagian besar orang tuh mungkin cuman sekolahnya tuh deket rumah, tapi mereka dan aku sendiri gitu ya harus benar-benar naik kereta, berangkat jam 5, setengah 5 pagi untuk sekolah yang jauh banget gitu kan. Dan itu sebuah value yang pertama yang aku ngeliat, dan juga yang emang udah sudah dicontohkan gitu kan. Maksudnya orang tuaku berarti kan pengen anaknya tuh ya lebih bisa maju gitu kan, nggak pengen berada di lingkungan yang seperti saat itu misalnya contohnya, supaya bisa ketemu orang-orang baru. Jadi itu sebetulnya fundamental dasarnya sih kenapa support gitu ya. Jadi ngeliat kakak-kakak dan value yang tanamin di keluarga juga. Dan juga mungkin sebagian besar itu kalau aku sama Hani kan emang udah lama gitu kan, kita kuliah bareng, dan abis itu juga ya kita struggling. Maksudnya waktu itu kebetulan kuliah di Amerika gitu ya, pada saat waktu itu tuh krisis finansial, dan emang susah banget. Kehidupan tuh susah banget, antara pilihannya mau pulang ke Indonesia apa terus di sana. Terus ya emang mesti berjuang untuk bisa tetap ada di sana gitu kan. Jadi ya kerja, terus Hani juga emang harus, kita banyak banget ngelakuin usaha-usaha ya dari zaman kuliah, kerjanya itu sambil kuliah kan? Sambil kuliah, dan kerjanya janitor, cleaning service gitu. Jadi maksudnya segitunya gitu ya, maksudnya the willingness untuk benar-benar pengen survive dan pengen, karena kuliah di Amerika tuh waktu itu bener-bener mimpi gitu kan. Dulu kan waktu kecil tuh sering nonton kayak film-film MacGyver, ingat gak sih? Terus kayak Chips ya, kayak gitu udah gak ada ya sekarang ya? Hah? Udah gak ada yang tahu. Tapi maksudnya itu sih, mulai dari dapetin ya ngelihat sesuatu yang emang kayaknya wow keren banget gitu ya, dan ya pengen banget kuliah di luar negeri. Terus ke Amerika tuh emang jadi mimpi banget sih, dan walaupun bukan dari keluarga yang berkecukupan gitu ya, tapi aku bisa convince my parents untuk pengen banget keluar negeri, dan alhamdulillah bisa gitu ya. Tapi juga dengan adanya krisis pada saat itu ya harus benar-benar survive. Pilihannya mau pulang ke Indonesia apa di sana. Ya pilihannya tentunya pengen di sana karena it was my dream, dan ya I need to do whatever it takes untuk bisa tetap berada di sana gitu. Jadi kerja tuh cukup intens gitu ya. Ingat banget Hani itu waktu itu masih di Australia, jadi kalau
tiap malam tuh sambil kerja gitu ya, telepon-teleponan, waktu itu masih pakai telepon beneran gitu kan. Jadi Pakai kartu telepon. pakai kartu telepon, lagi bersihin ruangan seseorang, ya udah menggunakan teleponnya supaya bisa ditemenin. Jadi itu sih, hal-hal kayak gitu kali ya, yang membuat karena kita struggling bersama dan ya ujung-ujungnya karena faktor kebutuhan gitu kan. Ya mau nggak mau Hani mesti bantu kerja, dan kebetulan juga kita banyak coba-coba melakukan usaha-usaha bareng pada saat itu. Dan ya mungkin kebiasaan itu terus sampai sekarang, dan itu it sets the standard untuk harus berdaya, berkarya gitu mungkin kali ya. Dan ngebantu banget kan kalau misalnya cuman aku doang yang kerja, mungkin nggak akan besar dampaknya gitu. Tapi kalau dua-duanya bisa saling mengisi, bisa saling berkarya dan berdaya, itu kayaknya akan keren banget sih gitu. Ya, boleh diceritain nggak sih Kak Hani, Mas Oki dulu pas zaman kuliah itu usaha barengnya tuh apa sih, ngapain gitu pada saat itu? Usaha. Siapa? Jadi dulu tuh ya Oke. kita ini aja sambil aja. Jadi waktu itu kita pernah bikin satu kayak apa sih, web developer company, ya kan? Namanya Lava Design. Dan itu incorporated ya, LLC. LLC. Jadi itu tuh tahun 98 gitu ya, pada saat kita kuliah. Jadi ini kalau sekarang tuh udah, dulu kan ada, kalau mungkin pada banyak yang nggak tahu gitu ya, tapi ada .com bubble gitu ya. Jadi kayak yang sekarang entrepreneurship sekarang nih, yang ada unicorn itu tuh udah wave kedua mungkin, tapi kalau yang pertama tuh dulu ya bubble yang pertama gitu kan, tahun 96, 97, terus puncak-puncaknya makanya ada .com bubble tahun 2000 gitu ya. Dan di saat itu tuh ya udah lagi tren tuh orang bikin sesuatu yang kayak gitu. Jadi karena emang passion kita di teknologi juga, waktu itu internet masih lumayan baru banget. Nggak semuanya punya internet, dan handphone tuh belum pada punya handphone gitu kan. Jadi kayak internet was a cool thing back then, something yang baru dan banyak banget yang bisa dikerjain gitu kan. Tadi Hani bilang ya, Lava Design, web development company, terus incorporated, dan aku pulang kuliah itu tuh bawa-bawa proposal, datang ke perusahaan-perusahaan lokal gitu ya, ngetokin, terus ya udah ngontak-ngontakin orang, build partnership, sampai kita ada project dari salah satu, walaupun di subkontrak gitu ya, salah satu project dari perusahaan minuman di sana, yang akhirnya kita ambil, kita kerjain, terus kita outsource ke Indonesia dong. Jadi kita punya partner di Indonesia yang mendevelop project itu gitu, dan itu hasilnya tuh lumayan gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu sih, that's how we survive. Dan bukan cuma Lava Design aja, Han, banyak banget. Hani pernah bikin clickmarketing.com. Ya sebelum Female Daily, Fashionist Sebelum Daily, dulu ada clickmarketing.com. Klik marketing, terus aku pernah bikin portal kampus, siukampus.com, ya Yeah. kan. Dan maksudnya itu beberapa project-project yang emang kita bikin gitu ya. What we're passionate about adalah ya emang membuat sesuatu sih, creating sesuatu dari awal, dan passion kita juga kebetulan di teknologi gitu ya. Setelah kita lulus, Hani itu tiap hari kita jualan online ya waktu itu ya, di eBay. Di eBay itu sampai sekarang tuh konsepnya masih berjalan. Jadi kalau ngelihat teman-teman di TikTok gitu, ada orang pada belanja, nyari barang yang murah terus dijual lagi gitu ya di Amazon. Itu tuh kita tiap hari melakukan itu zaman kuliah. Jadi kita ke toko-toko, kalau di US tuh ada toko-toko discount store gitu ya. Kita beli barang-barangnya, gesek pakai kartu kredit, habis itu langsung sampai rumah kita upload. Pokoknya marginnya gede, kita beli gitu ya. Oh, merek-merek tertentu, habis itu kita upload, kita jual. Terus ya itu lumayan banget. Bener-bener buat tambahan-tambahan gitu kan. Terus kalau yang nggak laku, ya udah kita balikin lagi. Soalnya bisa di refund 30 hari gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu sih, maksudnya karena kita kepepet ya sebetulnya ya. Jadi we see ya harus itu yang menjadi trigger untuk kita mesti melakukan sesuatu gitu kan. Dan itu ya kebetulan dilakukan bareng-bareng gitu ya. Jadi itu yang menjadi foundation kita kayaknya sampai sekarang. Jadi kalau aku sama Hani itu nggak pernah ngomongin hal-hal lain di luar urusan kayak bisnis, atau kayak bikin project baru gitu ya. Kayak tiap hari tuh yang diomongin cuman itu aja, nggak pernah bercanda gitu loh. Jadi kayak sebetulnya agak aneh sih, tapi ya emang dari dulu kali. Tapi
kayaknya kalau kita ngomongin kesetaraan dan pertanyaan ini kayaknya kurang kalau misalnya aku nggak nanya ke Kak Hani juga gitu kan, sebagai perempuan, sebagai istri. Itu mungkin ini Kak Hani udah sering ceritain gitu kalau misalnya kita ada acara atau apa, tapi aku pengen nanya juga dong, Kak Hani, kenapa sih Kak Hani bisa punya belief atau value gitu kalau perempuan tuh emang harus berkarya juga, harus berkontribusi juga, harus saling mengisi juga di dalam rumah tangga, dalam relationship tuh gimana sih Kak? Dasarnya itu apa? Dasarnya mungkin udah ada tuh ya, sneak peeknya juga di buku aku di It Starts With You, bisa dibeli di Beauty Studio. Nah, intinya sih sebenarnya waktu aku kecil tuh masih ada di lingkungan yang cukup tradisional lah ya. Kalau Oki lingkungannya tuh udah lebih berdaya, maksudnya bapak ibu itu kuliah gitu kan, education tuh emang penting banget gitu buat keluarga mereka. Sedangkan kalau di keluarga aku tuh enggak gitu, apalagi kalau perempuan gitu kan. Jadi di situ aku ngelihat ya banyaklah keluarga gitu ya, kayak yang perempuan tuh kayaknya kok sangat-sangat tergantung sama laki-laki gitu. Kok kayaknya powerless banget gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, harus minta izin dulu, harus nanya dulu, nggak boleh ini itu. Kayaknya they didn't have a life outside of their role as a wife gitu loh. Jadi ya udah emang cuma di rumah ya paling arisan sesekali, sekolah anak, ambil rapot, terus kayak ya benar-benar nggak bisa punya keputusan sendiri gitu. Dan di situ aku ngelihat kayak aku nggak mau sih seperti itu gitu. Kayaknya there's so many things out there yang kayaknya tuh menarik, bisa bikin kita lebih maju. Terus ya kayaknya perempuan juga banyak loh yang bisa dilakukan di luar sana gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang mendasari itu, makanya aku punya tekad yang kuat banget. Kayak menurut aku salah satu untuk bisa keluar dari lingkaran itu adalah through education gitu. Jadi begitu lulus SMA aku tahu aku harus keluar nih dari lingkungan ini, makanya aku memilih kuliah ke luar negeri gitu. Karena aku pikirnya kalau di Jakarta juga akan ketemu lingkungan yang sama-sama juga gitu. Jadi benar-benar harus kayak memulai hidup baru, sesuatu yang baru yang benar-benar aku tuh memulai hidup sendiri gitu dan berusaha untuk jadi lebih mandiri. Jadi emang bisa dibilang Kak Hani punya value itu dan Mas Oki punya value itu, jadi emang pas ketemu tuh cocok gitu ya, bisa saling support, bisa tahu nih kalau misalnya emang berada di ship ini tuh bareng-bareng gitu kan. Karena kita juga kuliah bareng kan ya, maksudnya kuliah kita ngomongin project-project sekolah, kita sebelum tes ke library bareng sampai malam belajar apa segala macam. Jadi kayak tahu, terus kan juga sering ngomongin kan ya dulu kayak nanti mau kerja di mana gitu kan, di perusahaan apa atau kayak pengen bikin apa dan lain-lain. Jadi nggak pernah tuh dari dulu tuh ada conversation kayak ya udah nanti habis kita lulus nikah ya udah kamu di rumah aja ya gitu. Itu tuh memang nggak pernah keluar sih ya. Kak Hani sendiri pernah nggak sih khawatir sama peran ganda yang Kak Hani punya gitu? Misalnya khawatir tentang gimana cara ngebalance peran sebagai CEO, punya company gitu kan, sebagai istri juga dan sebagai ibu juga dari 2 anak gitu. Dan apa sih yang dilakukan sama Kak Hani untuk misalnya menghilangkan rasa cemas itu, dan Mas Oki itu gimana sih perannya dalam support Kak Hani di multi peran itu kayak gitu. Seperti apa sih dinamikanya, boleh diceritain nggak mungkin dari Kak Hani? Oke. Kalau aku dulu ya, jadi ketika kita memutuskan untuk pulang gitu ya ke Indonesia, pada saat itu aku udah punya anak 2 dan Female Lily juga udah dimulai kan dari sana, walaupun masih sebagai hobi ya gitu. Cuma kita ngelihat bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang bisa banget nih dibesarin kalau aja kita fokus gitu. Tapi setelah pulang emang rasanya ini tuh masih kayak lifestyle bisnis ya di awal-awal, yang kayaknya oke, ini masih bisa nih dijalanin dari coffee shop ke coffee shop, kerja meeting terus ya udah, tapi majority of the time itu bakalan di rumah gitu. Memang itu beberapa bulan pertama tuh bisa dijalanin, tapi ya selama itu jadi sampingan kan memang akan jadi sampingan terus gitu. Apalagi ketika kita udah mau hire tim, terus kan mereka nanya kayak nanti kantornya di mana gitu kan. Perlu sesuatu yang udah lebih terstruktur. Akhirnya di situ baru mikir, oke, emang harus ini nih benar-benar profesional ya, bikin suatu perusahaan gitu. Ini juga harus bikin PT-nya dan lain-lain. Akhirnya berkantor. Akhirnya ya udah kita sewa kantor dan mulai tuh tiap hari ya berkantor gitu. Dulu kalau aku tuh dari dulu tuh emang pengen nikah muda.
pengen banget nikah muda dulu, kita nikah muda, kita umurnya 23 waktu nikah gitu. Entah kenapa, tapi at the same time aku juga pengen berkarir gitu kan. Biasanya orang tuh kayak salah satu ya gitu. Kalau aku tuh dua-duanya gitu. Dulu sih kayaknya nggak pernah mikirin gimana ya nanti caranya gitu. Cuma aku ngerasa karena waktu di Amerika itu sempat lumayan multi peran juga kan ya, maksudnya ngurusin rumah, terus juga sempat kuliah sambil kerja, punya anak dan lain-lain, dan mikirnya kalau di Indonesia kita kan punya bala bantuan gitu ya, nanti ada asisten rumah tangga, ada keluarga yang bisa dititipin, harusnya itu bisa lebih mudah gitu. Nah akhirnya dijalanin. Pas di Jakarta lumayan transisi lah ya, maksudnya nggak bener-bener yang langsung abis itu sampai Jakarta terus kerja full time gitu. Jadi ada masa transisinya. Dan di situ aku ngelihat banget kalau di Jakarta tuh lokasi lumayan menentukan prestasi gitu. Jadi waktu itu tinggal di daerah pusat. Terus ngerasa nih sebenarnya aktivitas tuh kebanyakan ada di selatan, ya kan, kamu kantornya di selatan. Terus anak-anak tuh kalau sekolah tuh pilihan tuh lebih banyak di selatan gitu. Aku juga kegiatannya lebih banyak di selatan gitu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk pindah rumah ke Jakarta Selatan, dan itu memang memudahkan banget sih gitu. Karena kalau pagi itu bisa anterin anak sekolah, terus habis itu ngantor, terus Oki juga kadang-kadang bisa nganter atau jemput, terus makan siang gitu. Karena lingkungannya tuh di situ-situ aja gitu. Dan yang memudahkan juga adalah karena kita masih tinggal satu compound gitu ya sama mama aku. Orang tuanya dia juga rumahnya nggak terlalu jauh lah gitu. Jadi support keluarga tuh, support sistemnya tuh memang membantu banget sih. Dan selama ini kayaknya nggak pernah ada masalah ya. Nambahin Hani flashback sedikit terkait kalau bicara tentang peran gitu ya. Jadi waktu dulu nikah, terus habis itu kan punya anak gitu ya. Terus Hani masih kuliah, aku kebetulan udah kerja gitu kan. Tapi kayak dalam masa itu tuh masa-masa transisi yang benar-benar saling ngisi gitu loh. Jadi aku kerja, Hani kuliah, terus kita nikah, punya anak, terus aku kuliah lagi sambil kerja gitu kan. Terus Hani juga at the same time dia kerja, terus punya anak kedua, terus kuliah lagi. Jadi kayak gitu-gitu loh. Jadi itu benar-benar saling, the dynamics tuh emang saling ngisi aja sih gitu. Dan kita memang ya pengen bisa mencapai semuanya gitu kan. Kita pengen berkeluarga, kita pengen punya anak, kita pengen kerja, berkarir, kita pengen yang kayak gitu gitu, pengen ngambil sekolah lagi S2, dan itu tuh semuanya ya emang based on apa yang mau kita lakukan gitu kan. Bukan jadi keterbatasan gitu hambatannya. Jadi kadang-kadang tuh kalau dulu mungkin banyak ya orang, aduh nanti kalau kayak gini gimana ya, nanti kayak gini gimana ya. Ya itu jadi kayak itu yang kita lakukan, dan dua-duanya tuh we adjust ourselves, playing different role gitu ya, tergantung pada saat situasi seperti apa gitu kan. Jadi pada saat Hani hamil, terus kemudian punya anak gitu ya, terus dia juga masih harus kerja, dan at the same time juga harus kuliah juga gitu kan. Jadi aku sore pulang sampai rumah ya bener-bener babysitting gitu kan selama Hani kuliah gitu ya. Terus kadang-kadang tuh ada masa-masa di mana kayak aku harus kuliah juga, terus Hani juga lagi ada kuliah. Jadi kayak kita tuh ada anak bayi yang kita harus titipin gitu kan. Maksudnya ya caranya kayak gitu aja. There's gonna be a lot of ways di mana kita bisa mencapai apa yang kita mauin gitu ya. Instead of kita mikirin oh ya nanti kalau misalnya gue kuliah dia kuliah terus Gibrannya gimana dong, yang kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang kalau dipikir lagi, oh ya dulu kalau kita mikir nanti ini gimana itu gimana, ya nggak akan pernah kejadian semuanya kan. Dan itu kaitannya juga sebetulnya akhirnya ke peran gitu ya. Kayak sekarang ya peran kita ya dua-duanya tuh sama gitu kan. Maksudnya masak mungkin kalau ngomongin masak banyakan ya mungkin setengah-setengah kali ya, tapi kayak soalnya belanja makanannya unik banget sih. Iya. Jadi kayak nggak ada yang masak tuh harus dia gitu, atau enggak tiap hari tuh harus sudah dimasakin, ya nggak pernah. Kadang-kadang aku lebih banyak masakin buat anak-anak juga. Belanja kayaknya lebih banyak kan aku yang belanja daripada grocery sendiri-sendiri, kebutuhan sendiri-sendiri. Emang hobi ke ini kita ngekos bareng apa gimana sih? Iya begitulah, maksudnya hal-hal kayak gitu. Jadi kayak dinamika itu semua tuh terjadi karena emang ya dari dulu emang udah terbiasa kayak gitu sih, saling bener-bener mengisi gitu ya. Dan juga dulu
ini diuntungkan banget ya karena kita pernah di Amerika yang nggak pernah ada bala bantuan. Jadi kalau kayak soal kerjaan rumah kan emang udah dari dulu ya udah Sendiri. semua ngerjain semuanya gitu kan, ya nyuci baju, ya motong rumput, vacuum rumah dan lain-lain gitu. Itu udah terbagi dengan ininya aja sendirinya gitu. Jadi itu udah secara natural aja gitu ya sebenarnya, bukan sesuatu yang kayak ini pokoknya pembagiannya harus gini gitu. Enggak sih, even sampai hal-hal kecil ya, bayar-bayaran gitu. Sebagian besar kayak keuangan tuh mungkin Hani gitu ya, tapi kayak internet gitu tuh, spesifik internet apa tuh ya mesti gue yang bayarin gitu kan. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita ada pertanyaan kepo dulu sebenarnya. Apa itu? Oh ya, spin the wheel-nya nggak ada ya? Enggak. Pertanyaan keponya kayaknya wajib banyak yang tahu karena setiap orang yang belum kenal Kak Hani secara personal selalu nanya namanya Hani atau Hanski sih jadi. Dan emailnya kan juga sebenarnya Hanski juga nih Kak Hani. Gue Kak Hani boleh deklarasi dulu biar aku nggak jadi PR nggak Itu jawab. aku lupa sih, dulu awalnya gimana sih bisa ada Hanski? Jadi Hanski itu apa Kak? Hanski itu apa? Bucin banget sih. Hanifa Blazinski. Tahu. Itu tuh masih ada saudaraan sama Tamara Blazinski, jadi Hanski. Tapi bener aku lupa deh. Dulu tuh gimana sih? Ini agak aneh banget sih sebetulnya. Tapi jadi namanya dia ini mungkin belum pernah diungkapkan dan belum pernah ada gitu kan. Jadi pertama nih, nggak tahu kenapa kayak Hani tuh dulu tuh sering menggunakan beberapa nama-nama bukan alias sih, tapi kayak aspirational names gitu ya. Jadi Nama namanya dia tuh panggung. dulu tuh Hanifa Azalia. Itu tuh sering banget. Enggak. Hah? Iya gak sih? Ada Hanifa Azalia Abadar gitu. Jadi kayak emang nama kayak aspirasi aja yang kedengeran keren gitu kan. Soalnya kadang-kadang tuh kalau dipanggil Hani, apalagi kalau waktu kuliah gitu kan, Hani itu sesuatu yang apa namanya ya, Hai Hani gitu kan. kayak panggilan orang-orang tuh kalau ada yang Hai Hani yang nengok dia. Terus Berasa kayaknya banget dipanggil. mungkin karena ya waktu itu kan emang Hani dan Rizky gitu kan, jadi kayak Hanski apa namanya jadi di plesetin, Hanski, Hani dan Rizky dan Hani itu dan Rizky. ya karena dulu kita juga anak internet banget nggak sih, MIRC dan lain-lain yang memang harus pakai nickname. Jadi we came up with different name. Dan tadi mau klarifikasi yang namanya Hanifa itu. Jadi nama aku tuh sebenarnya cuma Hanifah, literally Hanifah. Kalau di birth certificate ya kan. Sedangkan kalau di Amerika itu harus ada last name-nya. Jadi nama aku tuh banyak banget dulu. Ada Hanifa, ada Hanifa FNU, first name unavailable gitu, karena si Hanifanya tuh dianggap last name gitu kan. Pokoknya beda banget, banyak banget deh Hanifa ininya namanya. Jadi akhirnya aku pakai nama panggung Hanifa Azalia, kayaknya bagus nih gitu, kayak keren gitu buat jadi wanita karir gitu nanti. Jadi kalau untuk kayak yang informal kayak misalnya di email atau di mana gitu ya, zaman dulu aku nulisnya tuh Hanifa Azalia gitu. Oke, ini pertanyaan buat Mas Oki. Apa pendapat Mas Oki tentang istri yang karirnya lebih bagus dari suaminya atau jadi breadwinner atau tulang punggung keluarga? Atau lebih bagus, lebih Banyak yang nanya nih Iya. biasanya. income. Bagus banget, senang banget sih. Dia bisa belanja sendiri, nggak ngabisin apa namanya duit suami gitu kan. Tapi on a serious note emang bagus banget sih, maksudnya harus disupport gitu ya. Dan kadang-kadang kan apalagi kalau kita berkarir, kebetulan kalau aku sama Hani kan berusaha gitu ya, once dulu berhenti bekerja terus emang jumping into entrepreneurship, emang ya itu tuh ada masa-masa yang saling mengisi banget sih gitu kan. Jadi pada saat aku dulu di US kerja, ya Hani bantu-bantu gitu kan dengan dagang dan seterusnya, jualan atau apapun, blogging juga. Tapi ada masa-masa juga di mana pada saat aku mulai jadi usaha, jadi entrepreneur, yaitu untuk beberapa tahun emang nggak pernah ada penghasilan gitu kan. Jadi emang didukung banget sama Hani, dan sebagian besar kalau kita ngelihat sekarang kan
nggak tahu ya persentasinya seberapa banyak sih wanita yang benar-benar berkarir gitu kan. Tapi kalau misalnya banyak wanita yang bisa berdaya, ini kita bicara berkarir ya, bukan berkarya atau nggak berdaya secara keseluruhan ya, itu kayaknya impact-nya itu akan besar banget gitu. Maksudnya ke keluarga, ke perekonomian, lingkungan sekitar. Jadi dan itu kan being a breadwinner kan berarti ya she's successful in some ways gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat orang-orang lainnya juga. Jadi emang harus disupport banget sih. Maksudnya di luar bisa belanja sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, itu kayaknya juga penting sih. Nggak boleh dilupain tuh. Jadi lagi-lagi mendukung banget. Yes. Aku juga tambahin sedikit ya, karena ini pertanyaan banyak banget suka masuk ke DM aku juga gitu kalau lagi ngomongin tentang karir dan lain-lain. Nah, kalau aku sih jujur emang kalau dulu tuh mungkin masih lebih tradisional kan ya. Kayaknya wah laki-laki tuh harus bisa lebih dari perempuannya dong, yang kayak gitu tuh ada sih dulu waktu mungkin baru-baru lulus gitu. Tapi terus ketika pulang ke sini banyak teman-teman baru yang udah berkarir gitu, terus ngelihat kayak ternyata banyak ya yang karirnya tuh lebih bagus daripada suaminya gitu, dan ternyata memang nggak apa-apa gitu kan, karena ya gimana ya, setiap orang kan punya starting point yang beda-beda gitu kan. Terus mungkin hokinya juga beda-beda gitu, ada yang memang karirnya jadi lebih bagus, ada yang ya nggak tahu ya, mungkin ada yang kerja terus perusahaannya bangkrut atau apa kayak gitu. Tuh dinamika kehidupan tuh ini banget kan, banyak banget gitu. Jadi nggak bisa tuh kayaknya punya pakem yang ya laki-laki tuh harus bisa lebih dari istrinya gitu. Terus juga kan kita namanya berkeluarga pasti kita punya mimpi gitu kan, pengen apa aja sih, pengen ngapain aja 5-10 tahun ke depan gitu, pengen punya aset apa, dan maksudnya itu juga harus realistis kan ya, apakah itu bisa dicapai gitu kan dengan hanya satu income gitu, mengingat ya semuanya juga semakin mahal gitu sekarang. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah, apakah kita mau nurunin standar atau enggak gitu. Susah yang namanya nurunin standar kan pasti susah. Jadi ya udah, mau nggak mau ya memang banyak yang dua-duanya tuh harus kerja, dan akhirnya memang sekarang juga banyak kasusnya ya karena perempuannya kayak udah lebih berdaya gitu ya, jadi karirnya juga bagus gitu. Oke sih dulu ya udah biasa breadwinner dan segala macam gitu ya, sampai akhirnya harus jadi entrepreneur ya, kita omongin dulu gitu. Dengan jadi entrepreneur ya kan beberapa tahun kemungkinan nggak akan ngambil gaji nih, karena harus di reinvest ke perusahaannya kan. Terus juga kita ya duduk bareng dan kita lihat kayak keuangannya tuh gimana, kita punya savings berapa, dan ini tuh bisa apa enggak gitu. Rela enggak kalau nggak dibeliin tas gitu kan beberapa tahun. Ya itu tuh diomongin aja gitu di depan, tapi ya namanya harus saling support ya, seperti itu sampai akhirnya sekarang justru udah jauh melebihi aku lagi, jadi udah bisa beli tas lagi. Iya, mau nambahin juga sih sebelumnya ya itu tadi ya, maksudnya kita tuh kayaknya di sistem di Indonesia, mungkin banyak di timur kan ya, ini tuh sistem patriarki gitu ya. Jadi emang we're socially constructed kalau ya perempuan tuh ya nggak boleh tinggi-tinggi gitu kan, hanya di level tertentu, nggak boleh jadi breadwinner gitu kan. Kalau misalnya perempuan breadwinner mungkin ada yang salah nih, tapi kan kayak things are shifting gitu kan. Banyak banget perempuan tadi yang di rumah suaminya kerja, terus sekarang dia di rumah iseng-iseng jualan, justru bisa penghasilannya gede, akhirnya suaminya resign bantuin istrinya yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Dan itu sih sebetulnya kalau menurutku sebuah empower, dan paling nggak tuh mengubah mindset gitu ya. Kalau perempuan tuh bisa berdaya, berdaya kan nggak harus kayak dia berkarir, bekerja yang kayak gitu-gitu ya. It can be done anywhere. Jadi kayak dulu kalau Hani pada saat kita kuliah mesti bener-bener tiap hari tuh ke toko-toko nyari barang diskonan kita jual lagi. Ya kalau sekarang tuh kita udah ada platform berbagai macam gitu kan. You can start apapun gitu kan. Jadi kayak kita selalu mikir ngelihat orang yang dia nggak ngapa-ngapain, nggak bisa dapetin penghasilan sedikit, itu kayaknya orang tuh males banget. Padahal channel tuh apapun tuh sekarang banyak dan ada gitu ya.
Dan itu sesuatu yang kita dari dulu tuh selalu nge-push dan pengen banget sih supaya banyak perempuan yang lebih berdaya, mereka bisa berkarya yang kayak gitu-gitu ya. Even kalau kalau teman-teman yang ada timku dari Rencanamu gitu ya, yang perempuan-perempuan pada nonton, pasti mereka tahu banget. Aku dari dulu banyak teman-teman yang sekarang tuh mereka kerja di Rencanamu, tapi they're running a side business gitu ya. Maksudnya dengan proporsi yang we believe in their judgment dan time gitu ya. Jadi ada yang jualan sepatu, ada yang kemarin jualan jus, ada yang jual packaging online, kemudian jualan dia seminar yang kayak gitu-gitu. Dan itu that's something that we encourage gitu. Dan kalau ternyata usahanya berhasil dan harus resign gitu ya, ya itu sesuatu yang it's a good problem to have sih gitu. Jadi itu selalu yang kita tanemin dan we convey that to most of our team gitu ya, apalagi yang perempuan-perempuan ya, kalau misalnya bisa melakukan sesuatu ya lakukan gitu kan. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak sih perempuan-perempuan yang breaking that boundaries, glass ceiling gitu kali ya, yang selama itu ya mereka ngerasa nggak bisa, nggak boleh, dan nggak tahu caranya gitu. Padahal sekarang tuh banyak banget gitu. Kita selalu membayangin gitu ya, setengah populasi dari Indonesia tuh berapa, 50%, 49% tuh perempuan gitu kan. Dan dari 49 juta itu seberapa banyak sih yang mereka berdaya gitu ya. Even kalau misalnya mereka bisa melakukan sesuatu dengan penghasilan peningkatan beberapa juta aja, itu impact-nya ke GDP perekonomian kita, ngerti nggak sih? Jadi kayak we're not just consuming but we're producing sesuatu gitu kan. Menurutku keren banget sih, dan itu sesuatu yang kita harus perjuangkan gitu ya. Jadi sebenarnya udah wajar banget ya, udah sesuatu yang biasa banget kalau perempuan punya penghasilan yang lebih dari yang laki-laki, dan itu nggak apa-apa selama ya memang bagus gitu ya buat keluarga. Dan yang penting juga kan sebenarnya usahanya ya. Kalau yang laki-lakinya ya udah emang nggak mau ngapa-ngapain sih, emang ngeselin, tapi kalau ternyata dia udah usaha atau ya udah dia memang nggak bisa ngapa-ngapain tapi di rumah tuh sangat-sangat hands on juga nggak apa-apa gitu. Karena ya kita ngelihat sebenarnya setiap keluarga tuh punya ininya sendiri-sendiri lah, kayak formulanya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak ada satu formula yang harus diikutin. Nah, kalau menurut Kak Hani nih, untuk teman-teman yang belum menikah gitu kan, lagi cari pasangan, nah gimana sih caranya untuk komunikasiin kebutuhan kita sebagai perempuan untuk berkarir, untuk berdaya, supaya bisa dimengerti gitu sama laki-laki yang kita percaya mungkin banyak juga laki-laki yang bukannya nggak mau berubah, tapi memang belum terbuka aja sebenarnya pemikirannya gitu. Dan menurut kita mungkin bisa jadi tugas perempuan juga untuk kasih pengertian juga gitu. Menurut Kak Hani gimana? Kayaknya ya itu cuma satu ya kuncinya. Ya memang harus dikomunikasikan aja gitu, harus ngobrol, harus sering-sering ngobrol gitu. Kita dulu sering banget ya ngobrol, kayak bener-bener tiap malam tuh ngobrol bisa sampai jam 4 pagi, tiap hari ngobrol. Dan ya dulu tuh memang nggak ada distraction kan ya, cuma si MIRC itu aja, tapi nggak ada Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Jadi memang bisa lebih fokus satu sama lain gitu untuk ngobrol. Terus ngobrolnya juga kita dulu sampai sekarang sih kita sering road trip, nyetir, ya udah sambil nyetir tuh sambil ngobrol. Dan dia emang senang nyetir gitu. Kadang-kadang kalau pulang dari sini ke kantor, kalau bisa lewat Monas ya lewat Monas aja gitu kan. Nyetir sambil ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kayaknya emang cuma itu sih kuncinya ya nggak sih, ngobrol, kasih tahu. Kita harus tahu apa yang kita mau di hidup ini gitu kan. Pengen jadi apa, pengen bikin apa, pengen punya apa, value apa yang penting buat kita. Pokoknya konsep dirinya tuh mesti kuat banget gitu. Nah baru itu yang dikomunikasikan ke pasangan kita gitu. Dan sebelum menikah kayak harus udah punya gambaran lah, oke kita tuh setuju nanti ya udah kalau misalnya dia mau sekolah lagi aku akan seperti ini misalnya, atau kalau dia tahu-tahu pindah kerja dipindahin ke luar negeri atau keluar kota, oke aku akan ikut, atau aku akan tetap di sini apa gimana. Pokoknya tuh segala skenario tuh kayaknya bisa diomongin ya, walaupun nanti belum tahu hasilnya tuh akan seperti apa gitu. Mungkin ketika dijalanin kita juga udah punya pemikiran yang berbeda, tapi intinya ngobrol nggak sih? Iya, ya tadi sih berarti sebetulnya value gitu kan. Maksudnya kalau value-nya beda ya, dan if you're accepting that value differences, misalnya contohnya orang
Oke, dia tadinya aspirasinya pengen habis kuliah, dia pengen kerja, terus pengen S2, pengen S3 misalnya contohnya gitu ya. Terus dia nemu pasangan gitu kan yang emang oke nanti kamu nggak boleh ya habis ini kerja harus di rumah ya. Setelah nikah harus di rumah. Ya itu kan maksudnya that's a big difference in value gitu kan, dan itu apakah sesuatu yang dia bisa nerima, bisa dikompromiin apa enggak gitu. Dan ya ujung-ujungnya sih ya mesti make sure that we find a partner with the same value. Kayaknya dalam konteks pernikahan kan pastinya nomor satu itu gitu kan. Iya, iya. Visi dan value-nya itu sama gitu ya, prinsip-prinsipnya. Jadi kalau value-nya itu aja juga udah beda, ya kayaknya forget about the rest gitu kan. Karena ya percuma untuk komunikasi gitu kan. Jadi kayak kita sering banget melihat itu, even banyak di lingkungan keluarga kita gitu kan, yang akhirnya perempuan itu jadi nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain karena emang nggak dibolehin aja sama suaminya gitu. Even kadang-kadang cuman hal-hal simple gitu ya. Oke, nggak boleh keluar sama temennya, nggak boleh ada foto di Instagram misalnya, kayak gitu-gitu loh. Ya kan, padahal ya sekarang kan kalau misalnya ternyata seneng tampil di Instagram, bisa menjadi sebuah content creator atau apa gitu ya, dia bisa ternyata melihat potensi dirinya yang baru, itu kan it opens up to a lot of whole new opportunities aja sih menurutku gitu kan. Jadi kayak melimitasi dulu itu jadi kayak menutup berbagai macam hal aja sih. Jadi nomor satu tadi balik kalau pertanyaannya ya paling penting sih values gitu ya. Dan values, persamaan values itu menjadi memudahkan untuk semuanya sih gitu kan. Perbedaan-perbedaan pastinya ada, tapi kayak the vision ya pastinya sama. Kalau tadi Hani bilang gitu ya, pernikahan kayak you're running a company, starting a company gitu kan dengan co-founder, ya pasti perbedaan-perbedaan itu setiap harinya banyak dan bisa diskusiin, a lot of compromise, but ultimately the vision dan objektifnya itu satu gitu, sama ke arah sana gitu. Itu yang paling penting sih. Tapi selain itu apa lagi sih Kak yang menurut Kak Hani itu penting gitu? Banyak sih ya pastinya, tapi buat aku tuh salah satu yang punya impact besar di aku tuh punya role model gitu. Role modelnya suami istri juga yang memang udah beberapa tahun lebih dulu berkeluarga gitu kan daripada kita. Terus kayak ya udah senang aja gitu misalnya ngelihat mereka kayak dinamikanya gitu kan, kesehariannya gimana mereka saling support dan lain-lain. Dan itu aku tuh jadi berusaha untuk bisa emulate mereka itu gitu. Kayak dulu kan kita di Saint Louis yes banyak lah ya, terus seneng aja ngelihat ternyata di umur misalnya kayak Om Yadi sama Tante Ana tuh umur berapa ya waktu itu mereka 40 atau 50 gitu kan, ternyata masih bisa ya punya mimpi baru gitu, terus sama-sama mewujudkannya. Maksudnya dari dua sisi tuh secara personal dan profesionalnya tuh masih berjalan dengan sangat baik gitu. Dan itu sih buat aku membantu banget gitu untuk kayak oke, ini ada kok memang orang-orang yang bisa dan harusnya berarti kita juga bisa dong gitu. Kalau menurut Mas Sofi gimana Mas? Ada lagi nggak hal-hal lain yang bisa membantu misalnya newlyweds gitu ya untuk punya aspirasi gitu kan misalnya, atau punya mimpi bareng-bareng? Kayaknya setuju ya sama Hani ya. In different stages of our life pasti kita punya role model gitu, terus-terusan gitu kan. Dan kita kan selalu belajar dari teman-teman, dari support system kita gitu ya. Dan alhamdulillah kalau kita tuh selalu punya support system yang, dan teman-teman lingkungan tuh yang keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat tuh yang emang saling, yang value-nya tuh sama gitu, support systemnya tuh sama gitu kan. Dan saling bisa memberikan inspirasi, dan mereka in many ways juga mereka menjadi role model kita gitu kan. Belajar dari masing-masing keluarga, cara their approach in life yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin kalau buat newlyweds ya selain role model gitu ya, ini penting untuk mungkin juga, nggak tahu ya ini konteksnya sesuai dengan pertanyaannya apa enggak, tapi aku ngeliat banyak kayak hal-hal yang kita tuh banyak krisis, kayak apa ya, krisis nalar gitu ya. Maksudnya hanya karena kayak sekarang kan semuanya itu digital, anak-anak kita juga they are digital native gitu kan, dan semuanya tuh terekspos dengan apa yang mereka lihat di social media dan seterusnya. Dan itu tuh ternyata bukan cuma ke anak-anak Gen Z aja, tapi even for the millennials and older generation gitu kan. Jadi kayak we're seeing a lot of mass generation insecurity gitu kan, yang mereka tuh bingung, galau, dan akhirnya jadi nalarnya itu nggak berjalan. Maksudnya ini social
dilema yang kita ngeliat sehari-hari aja kan. Ada kasus dengan misalnya kayak yang sekarang afiliator, kemarin ada Alkes. Ini orang-orang berpendidikan punya uang banyak, they're spending berapa miliaran gitu ya, hanya karena apa sih ya, mereka karena ngelihat pengen apa-apa dengan instan aja gitu kan, dan akhirnya tuh apa namanya, it defies their logic gitu kan, actionnya. Dan menurutku ya itu hasil dari ya ini sih, maksudnya kita ngelihat semua itu real persepsinya orang kan kalau ngelihat di Instagram di mana, oh dia keren, dia bisa jalan-jalan, dia punya uang banyak, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi itu akan menimbulkan generation insecurity menurutku ya, yang akhirnya anak jadi pengen instan gitu. Jadi kayak satu bisa lebih kritis dan having the right role model mungkin ya, gitu kan, itu tuh penting banget gitu kan, karena ya nggak ada yang instan juga sih, it needs a lot of a proses untuk mencapai tujuan apapun gitu ya, dari sisi keuangan, dari sisi kecantikan, nggak ada yang kayak apalagi ya, ngomongin di beauty gitu kan, semua udah langsung bangun tidur udah langsung kayak kinclong, sekarang kamera juga udah ada filternya, that's just perception, realitanya kan nggak kayak gitu kan. Jadi maksudnya realitanya aku nggak kinclong gitu bangun tidur. Gitu nggak usah dikomentarin. Itu kan sebetulnya ya, pengen punya role model yang jelas dan apa namanya, finding a lot of different role model saja sih. Maksudnya role model kan oke, untuk berkeluarga tuh ini loh, untuk berkarir tuh kayaknya dia bagus, yang kayak gitu kan. Dan filtering all the noises, kemudian ya just being critical aja sih pada dasarnya gitu ya, punya mimpi, tahu mau apa yang mau dituju dan work hard untuk mencapai itu gitu kan, dan tahu proses itu panjang, nggak ada sesuatu yang instan gitu kan. Jadi mungkin kalau ngomongin couple goals tuh harus dilihat ya couples yang memang di keseharian gitu ya, karena kalau cuma lihat di social media tuh kayaknya semua juga couple goals gitu, dan jangan langsung apa ya, kalau ngelihat ada yang ya kayaknya suaminya romantis banget gitu di social media, terus kok jadi kayak suami gue kok enggak gitu, terus itu jadi kayak bumbu-bumbu untuk berantem. Wah kalau kayak gitu aku udah berantem setiap hari karena nggak pernah dikasih bunga gitu. Jadi ya jangan seperti itulah, jangan melihat semuanya tuh cuma di permukaan aja gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau ini tentang Kak Hani dan Mas Uki as parents. Nah, Kak Hani sama Mas Uki kan punya anak laki-laki dan punya anak perempuan juga gitu kan. Gimana sih caranya Mas Uki sama Kak Hani tuh ngajarin nilai-nilai kesetaraan ke Jehan gitu sebagai anak perempuan, tapi juga melibatkan Gibran juga gitu sebagai anak laki-laki, dan apa ya, menjadikan isu ini tuh bukan masalahnya perempuan gitu, tapi ya ini memang harus dimengerti sama-sama gitu, perempuan atau laki-laki itu gimana sih? Ini juga nggak tahu, menurutku nanti Hani nambahin ya. Maksudnya ini kan proses being a parent kan is a lifelong learning proses journey juga ya. Jadi masih banyak hal-hal yang kita terus improve, kita reiterate ke anak-anak. Tapi kalau ngelihat dari ngajarin nilai-nilai kesetaraan sih, kayaknya mereka dalam konteks keseharian juga memang sudah melihat gitu kan. Maksudnya ya nggak perlu diajarin, tapi they see dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, siapa yang masak, siapa yang ngapain, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak itu secara nggak langsung values itu menurutku udah tertanam sih ya. Misalnya buat Jehan gitu ya, being a female, a girl tuh juga dia tuh punya power loh, she can choose whatever she wants gitu kan. Dia punya banyak opsi, dia punya berbagai macam opini yang emang harus kita dukung gitu kan. Jadi kayak kita juga lebih open, demokratis juga gitu ya, untuk hal-hal kecil sih, dia mau ngapain, dia mau jadi apa, dia mau kursus apa, yang kayak gitu-gitu. Dan juga untuk si Gibran yang laki juga kayak selalu menanamkan gimana dia harus benar-benar respect ke adiknya yang perempuan, being protective, terus ya gimana mesti benar-benar support ibunya gitu kan. Kadang-kadang kalau malam belum pulang, masih ada kerjaan depan komputer yang kayak gitu-gitu, jadi kayak dia tuh juga paham gitu ya. Dan itu nilai-nilai itu harapannya nanti pada saat dia berkeluarga juga dia bisa membawa nilai-nilai itu gitu. Kalau ya udah karya bareng, istrinya juga mungkin being a breadwinner, yang kayak gitu-gitu, sesuatu yang harus terus didukung gitu kan. Mungkin kalau dari aku kayak gitu sih. Ya,
sama sih ya, maksudnya kita kayaknya jarang untuk kayak kasih nasehat atau berusaha untuk menanamkan satu value tertentu, tapi ya harapannya dengan di mereka ngelihat gimana kita sehari-harinya itu udah cukup ya, udah cukup jadi bekal untuk mereka bahwa sebenarnya ya gender itu tuh bukan batasan untuk melakukan sesuatu gitu, dan harapannya mereka udah bisa ngelihat bahwa kita tuh pertama-tama tuh manusia dulu gitu, we're humans before we're woman atau man gitu, yang sama-sama pasti punya aspirasi, punya mimpi dan lain-lain yang ya bisa melakukan apa-apa bersama sih gitu. Sekarang masuk ke pertanyaan terakhir sayangnya. Mungkin kalau untuk pertanyaan ini aku mau tanya aja tentang isu kesetaraan gender secara general. Pengen nanya ke Kak Hani sama Mas Oki, mungkin Kak Hani bisa represent perempuan gitu ya, dari sisi perempuan, dan Mas Oki bisa wakili dari sisi laki-laki. Apa sih harapannya dan mungkin pesannya tentang isu kesetaraan gender ini secara general gitu? Mungkin dari poin of view perempuan nih, Kak Hani pengennya kedepannya tuh perempuan tuh jadinya kayak gimana sih, Kak? Dari Mas Oki misalnya ada yang mau disampaikan misalnya ke laki-laki, atau misalnya Mas Oki mau kasih harapan buat perempuan in general juga boleh juga. Dari siapa dulu? Kalau dari aku, seperti judul buku It Starts With You. Jadi emang mulainya dari diri sendiri sih gitu, kayak perempuan tuh nggak bisa terlalu nggak bisa menyalahi apa yang udah pernah terjadi sebelum-sebelumnya atau keadaan sekarang tuh seperti apa gitu. Tapi intinya kita bisa loh melakukan sesuatu untuk diri kita tuh supaya maju gitu. Kayak nggak usah ngomongin kayak kesetaraan gender dan lain-lain gitu, tapi kayak lihat dulu aja ke diri sendiri gimana, dan terus mikirin kayak gimana sih kita bisa maju gitu. Karena dengan kita udah maju sendiri, pasti kita juga akan mengajak orang-orang di sekeliling kita tuh untuk maju gitu. Jadi jangan nyalahin sistem yang udah ada misalnya, atau nyalain pemerintah, nyalainnya soalnya dulu gue cuma pendidikannya apa segala macam, tapi mikirin aja dari sekarang ke depannya tuh akan seperti apa gitu. Dan ya it starts with you gitu, karena kadang-kadang perempuan juga suka melimitasi dirinya sendiri gitu kan, belum apa-apa udah mikirin takutnya ini, takutnya itu, mikirin hambatannya. Nah itu jangan dipikirin seperti itu, pokoknya harus punya aspirasi dan terus mikirin gimana supaya bisa maju. Dan kalau memang udah maju, jangan lupa untuk ngajak teman-teman perempuannya juga untuk sama-sama maju. Dan juga harus diingat sih, menurutku dalam kesetaraan gender ini adalah spiritnya tuh kesetaraan gender gitu. Jadi bukan woman rule the world gitu-gitu tuh aku agak kurang setuju sebenarnya, karena ya kita semua tuh harus sama-sama gitu. Aku punya suami, punya anak laki-laki juga. Aku nggak mau dengan semangat yang terlalu girl power ini terus laki-lakinya malah jadi ketinggalan gitu. Intinya kita bener-bener harus bisa sama-sama sih. Kayaknya lebih pragmatis aja kali ya. Maksudnya being ya terlepas dari gendernya apa gitu kan, kalau bisa melakukan sesuatu dan bisa bermanfaat gitu ya. Bermanfaat tuh bisa ya perempuannya bekerja, berkarya, ngapain apapun gitu ya. Terus bisa meningkatkan, yang dimana ujungnya bisa meningkatkan perekonomian keluarga, bisa bikin keluarga lebih maju, anak-anaknya lebih baik, mulai dari keluarga, dari lingkungan kita lebih baik. Dan kalau misalnya keluarganya udah baik secara perekonomian, pasti lingkungannya juga meningkat, negara juga jadi lebih baik gitu-gitu kan. Kayaknya ya emang harus semangatnya tuh kayak gitu sih. Jadi mungkin bukan ngelihat dari kesetaraan gendernya gitu ya, tapi dari kompetensi dan potensi dari perempuan-perempuan itu aja sih gitu. Dan sayang banget ya kalau udah semua orang tuh punya mimpi, punya pengen maju, punya keahlian, kemampuan, tapi justru dilimitasi gitu. Oh dia nggak boleh kayak gini, oh ya udah nanti di rumah aja, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak I'm against that sih pada dasarnya gitu ya. Dan ya kalau misalnya perempuan bisa berkarya, kayaknya manfaatnya itu banyak banget gitu. Dan yang tadi sih, maksudnya sebagian setengah populasi Indonesia tuh perempuan gitu kan. Kalau misalnya mereka bisa melakukan sesuatu yang impact-nya sedikit lebih bagus, misalnya contohnya ya, bisa meningkatkan penghasilan keluarga yang tadinya tuh per bulan tuh misalnya 5 juta, terus bisa ada tambahan 2 juta, kalau nggak 1 juta aja.
Tapi kita ngomong kuantumnya lebih besar gitu ya, itu kan impact ke perekonomian kita tuh ya kan, our spending power, kemudian semuanya kan, perekonomian itu impactnya tuh gede banget gitu. Dan juga banyak banget kan kita ngelihat contoh-contoh kasus-kasus success stories di mana perempuan-perempuan itu kalau berkarir dan mereka karirnya sukses gitu kan, itu tuh impactnya gede banget loh ke perusahaan. Kalau nggak salah pernah baca dulu tuh, sekarang itu di Fortune 500 companies itu tuh ada record number of female CEOs gitu ya, dibandingin dulu sebelum-sebelumnya. Jadi kayak itu udah mulai bergeser, dan ternyata perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh perempuan, they outperform their peers by 3 kali, performance-nya lebih bagus gitu 3 kali. Berarti kan ini ada apa ya? Ada sebuah faktor-faktor lain gitu kan, yang emang memberikan apa ya, flavor yang berbeda aja sih dari perempuan-perempuan ini. And it's proven they can lead and make changes gitu kan, ke perusahaan, ke komunitas, dan ke yang lainnya. Jadi menurutku ya sesuatu yang harus didukung banget sih gitu. Lebih banyak manfaatnya gitu kan daripada mudaratnya. Terima kasih banyak udah sharing cerita yang nggak pernah di-share di mana-mana ya, hanya di episode ini. Thank you teman-teman semuanya yang udah nonton episode It Starts With You kali ini. Super spesial banget episodenya. Mudah-mudahan apa yang kita berdua share tadi ada manfaatnya buat teman-teman, dan khususnya juga buat pasutri mungkin yang baru dan atau yang lagi merencanakan untuk menikah. Jangan lupa untuk yang belum punya buku It Starts With You, ada kode promo khusus buat penonton It Starts With You. Nggak pernah diskon sebelumnya. Nah ini khusus untuk penonton It Starts With You kali ini aja. Bisa langsung dibeli di Beauty Studio. Selalu ingat ya untuk always believe in yourself and your own power, because everything starts with you.